pas awal gue masuk kampus ya, beberapa pekan atau beberapa bulan, kenalan nenek nih kan. Nenek. Kuliah di mana, Dek? Kuliah di mana, Dek? Psikologi ya kan, menanya. Oh, ini dong, bisa nebak pikiran orang. Oh enggak, Bu. Enggak. Obrolannya lama-lama dia curhat. Surat panjang sampai gue nyampe masih curhat tuh. Hello everybody, I want to perform my beatbox skill. Boleh nggak sedikit lo praktekin beatbox? Udah banget gue ntar muncrat kesini coy. Emang lo jilat maksudnya apa gimana? Sedikit lah. Udah lama banget nggak praktek ini. Ya, Udah pecek. Silakan kopi susu arennya. Wih, ini kopi susu aren. Iya betul. Ini produknya Monster Shaker. Monster Shaker ini produknya yang minuman topnya apa nih? Kopi susu aren untuk kategori kopi. Kalau misalnya shaker, Milkshake, cookies and cream, vanilla, strawberry, coklat. Yang paling favoritnya cookies and cream. Cookies and cream. Ini ya bro, di sini nih kita disponsorin sama Monster Shaker. Ini masnya pelayanannya prima. Pokoknya kalau lo pengen ada di Kayu Manis, jangan ragu buat pesen Monster Shaker, take home, dan lo akan menikmati Panyoy makanan enak di rumah. Oke? Mantap. Terima kasih ya. Nih sausnya nih ada apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore teman-teman sekalian. Kali ini kembali di podcast Arista. Masih di Monster Shaker, masih bersama bintang tamu kita yang juga sebenarnya jadi tuan rumah ya harusnya ya. Bukan mantan tuan rumah. Mantan tuan rumah, pernah menjadi pemilik rumah para monster ini. Saudara Alvino Putra George Alvino Putra Sadam. Kemarin udah ada video-video tentang Vino, bisa dicek di video-video sebelumnya, link di bawah ini. Rick tolong dipasang. Terus kali ini kita ngobrol lagi bersama Vino. Masih banyak sekali topik-topik yang bisa dikulik ke Vino. Selain memang kita belum menemu bintang tamu lain. Iya. Jadi sebenarnya bukan bintang tamu aja. Tamu mengganti gitu, teman ngobrol. Bintangnya udah di awal. Oh, ini tinggal tamu-tamunya aja. Iya, bintang tamu itu pertemuan pertama. Nah, berikutnya cuma tamu. Lama-lama gak jadi tamu lagi, lo jadi bagian dari podcast Arista gitu. Oke, teman-teman sekalian, sebenarnya kemarin kita ngomongin masalah SMA 31 ya, Vin ya. Gue sebenarnya sekarang pengen ngomongin lanjutan dari kehidupan di SMA, yaitu kehidupan di psikologi, karena lo adalah anak psikologi Universitas Indonesia. Lulus IPK-nya berapa? Ya, di atas 3 lah pokoknya. Di atas 3,2. Lebih dikit. Berarti 3,3. Ya sekian lah pokoknya. Iya, nggak kumlot, cuma nggak jelek. Iya, nggak jelek. 3,3. Kenapa akhirnya ngomongin topik tentang psikologi itu? Nggak nyampe 3,3 juga kayak IP gue setengah gitu. Kenapa? Kayaknya nyampe 3,3 juga deh. Oh, Sekian lah pokoknya. Sekian. Jadi kenapa menarik buat bahas topik psikologi? Karena banyak sekali anak-anak yang kepikiran. Gue ngelihat ya sekeliling gue, orang-orang, gue sebenarnya dulu pengen masuk psikologi gitu. Ini anak fakultas lain nih, Iya, udah lulus. Terus bilang, gue sebenarnya pengen masuk psikologi gitu. Alasannya kenapa mau masuk psikologi? Iya, gue suka dicurhatin sama teman. Nah, biasanya kayak gitu tuh. Nah, ini kan sebenarnya Gue pernah tuh ngomong-ngomong pas awal gue masuk kampus ya, beberapa pekan atau beberapa bulan, kenalan nenek nih kan. Nenek. Entah nenek ini ibu-ibu yang Di mana? di stasiun di kereta lagi perjalanan pulang dari. Oh, di keretanya nih, duduk nih. Pengen balik ke Jakarta. Gue neneknya nih. Gue berdiri, lo neneknya. Oh, lo diri. Gue gini ya. Terus ya ini dong. Kuliah di mana, Dek? Kuliah di mana, Dek? Psikologi ya kan, menanya. Oh, ini dong, bisa nebak pikiran orang. Oh enggak, Bu. Enggak. Obrolannya lama-lama dia curhat. Surat panjang sampai gue nyampe masih curhat tuh. Nggak habis. Baru ngasih tau aja gue psikologi, ini mama langsung curhat segitu panjang. Oh, curhatnya baru maba. Tentang anaknya. Cara dia curhat tuh gimana? Ya ngomongnya santai sih, nggak mau bubu-bubu. Cuman ya anak saya cuma kayak jadi gini. mendengar aja gitu, nggak potong pembicaraannya dia. Gitu. Ini dia bro, ilmu mendengarkan. Itu diajarin nggak sih di psikologi?
Diajarin Kemampuan mendengarkan. Kalau misalnya diajarin teknik cara mendengarkan ada gini. Detail-detailnya sih nggak ada, cuman jadi pendengar yang baik sih dikasih tahu. Menjadi bagian dari materi psikologi apa gitu. Apa ya waktu itu ya, training kalau nggak salah, pelatihan kalau nggak salah. Pelatihan. Soalnya gue pengen hari ini kita nggak ngomongin psikologi, gue kurang pengennya ada teman satu lagi yang ini kayaknya teman satu lagi ini menjadi bintang tamu di sekarang udah jadi tamu nih berikutnya. Sekarang tamu, nanti kita datengin sama bintangnya yang sebenarnya juga nggak representasi psikologi. Jadi ada dua. Iya. Jadi kalau misalnya ada saksi anak-anak, kalau dua ini kan bisa menjadi saksi satu dewasa. Iya. Jadi kalau lo ngaku gue kurang representatif, terus ada si bintang tamu ini, gue juga kurang representatif. Kurang sama kurang kan jadi agak lebih. Iya kan? Sedikit atau makin kurang jadi min banyak. Iya bener ya. Harusnya nanti gue kalikan lo sama bintang tamu ini. Maksudnya bukan kurang representatif, pengalaman dia mungkin lebih seru dibandingkan gua. Apa hanya yang seru? Perasaan sama dunia lo sama dunia dia? Agak ada sempet ada beda. Oh sempat ada musuhan? Bukan, maksudnya nggak persis sama lah. Jadi informasinya lebih kan semakin ada informasi A sampai Z nih. Berapa beda bisa sampai E lah seenggaknya. Kalau lo? Informasi kalau sama dia. Kalau sama gua cuma dapat A-nya doang nih. Setelah gitu. Maksudnya segitunya sih? Saking sama kan pengalaman lebih banyak, lebih seru. Nanti lo yang kulik lah tuh anak lah. Lu lah. Karena gue nggak tahu serunya apa. Emang seru jadi anak psikologi? Ya, justru itu perlu ada dia biar tahu serunya gimana. Oke, ini masih debat kusir ya. Tapi intinya kita nggak masuk ke menjadi anak psikologinya. Tapi bener nggak sih banyak orang menyangka bahwa gue sering dicurhatin. Kayaknya gue cocok jadi psikolog. Menurut lo gimana itu? Pandangan lo? Pandangan gue ya, seenggaknya kalau dia sering dicurhatin, artinya dia udah bisa nerima, udah bisa mendengarkan orang, ya dia udah punya salah satu kemampuan yang emang dibutuhkan. Jadi salah satu kriteria seorang psikolog. Ya, tapi unik sih, gue nggak ngerti. Gue 2 kali ya, ada teman gue yang gue udah lama nggak ngobrol, tiba-tiba nelpon curhat. Setelah tahu lo anak psikologi? Ya, 2 orang, karena tahu gue anak psikologi gitu. Jadi nggak tahu kayak di masyarakat. Bayangan masyarakat Kayak gitu kayaknya. Kuliah psikologi lo jadi tempat curhat gue deh, gitu. Cuma lo tarik fee nggak? Enggak lah. Berarti bukan profesi. Bukan, emang dia cuma nyangka mungkin anak psikologi lebih mengerti. Lebih bisa mendengar. Mendengar. Soalnya kalau profesi itu kan sesuatu yang lo dibayar atas profesi lo kan, keahlian lo. Kalau lo nggak dibayar, amatir. Iya, amatir. Berarti kalau lo tempat curhat doang, lo adalah seorang amatiran psikolog. Mana? Psikolog amatir. Istilah itu mah nggak tepat sih, psikolog amatir. Apa? Setiap orang yang dicurhatin gitu maksudnya. Psikolog amatir. Kan ada psikolog pro ada. Artinya dia tetap ada background psikologi. Kalau gitu. Cuma dicurhatin biasa, ya dia teman curhat. Psikolog amatir, orang dia nggak belajar ilmu psikologi. Iya. Lo ada nggak yang mau dicurhatin ke gue? Udah pernah kan? Oh udah pernah. Iya sih. Kalau gitu gue psikolog amatir dong. Karena teman curhat. Kalau gue curhat ke gue, mungkin gue bisa dibilang psikolog amatir. Psikolog amatir karena ada background psikologi. Walaupun gak baca profesi. Gitu. Ada yang bilang psikologi itu ilmu jiwa, bro. Ini gue jadi beneran bahas psikologi. Enggak, ini kan dari pandangan lu yang cuma tahu A doang. Iya kan? Bukan, lu pengen ngomongin psikologi atau ngomongin kehidupan pas lagi kuliah di psikologi? Beda nih. Oh beda. Oke lah kalau gitu. Kita belok-belok dikit. Sekarang kita ngomongin masalah psikologi dari pandangan lo. Nggak masalah kan? Lebih berat lagi tuh. Ya apa yang lo pelajarin di sono? Masa lo nggak belajar apa-apa sih? Maksud gue tuh pembahasannya berat gitu, jadi akademik gitu pembahasan kita hari ini. Nggak harus akademik, lo bisa membahas. Jadi terlalu serius gitu pembahasan yang enggak seperti biasanya. Enggak. Muka gue apa serius? Enggak kan? Jadi gini, dari sedikit yang gue tahu, psikologi itu katanya ilmu mempelajari tentang kejiwaan. Bener apa enggak? Kalau karena jiwa itu intangible ya, hal yang nggak terlihat. Nggak bisa diukur. Namanya sains kan harus terukur. Iya. Makanya yang diukur adalah perilakunya. Makanya salah satu skill yang dibutuhin juga adalah kemampuan observasi yang baik. Ada lagi tuh ilmunya, tapi kuliahnya ada metode observasi. Metode observasi. Karena itu merupakan turunan lo kejiwaan lo gimana sih? Lihat aja perilakunya, gitu kan? Iya.
Iya kan? Iya. Kalau perilakunya sengkle berarti ada masalah di kejiwaannya. Iya ada masalah. Bisa jadi enggak? Jadi enggak. Loh, orang oh iya, gue harus define dulu ya perilaku sengkle apa ya? Iya Pak, di kita dulu belajar apa sumber-sumber ilmu pengetahuan kan ada 6 kan? Ingat gak lo? Apaan tuh? Alam? Iya, ada yang dari istilahnya tuh kayak jadi apa sih kalau orang zaman dulu tuh tahu informasi cuma berdasarkan Penglihatan, ya, panca indera. misalnya ada yang dari indranya, ada yang cuma dari orang yang ahli, Iya. ada yang dari observasi kan, bukti-bukti. Iya, ada yang Yang perenungan. paling tinggi kan dari ilmu pengetahuan tuh sains yang udah ada metodenya. Iya, Dulu kan ada tuh, ya itu tadi gue lagi bahas apa ya? Jawaban pengkar. Tadi gue pengen jelasin apa ya? Apa yang pengen ngejawab itu ya? Ya apa yang mau lu jelasin kan gue bilang tadi psikologi itu observasi. Kalau ada orang perilakunya sengkle apa itu Artinya menunjukkan kejiwaan? gue pengen ngasih tahu kalau misalnya namanya ilmu pengetahuan itu bukanlah kebenaran yang absolut. Oh. Artinya makanya kan boleh kalau secara sains boleh jadi ya dengan tampilan-tampilan seperti itu boleh jadi ada indikasi ini. Lu kalau ke dokter kan juga gitu kan nggak di pas wawancara pertama kan nggak langsung divonis lu sakit ini nggak kan? Ada indikasi kayak ada indikasinya Gue nggak? kayak gini nih. Iya. Yang mudah-mudahan kalau misalnya gue salah mohon dikoreksi ya. Iya. Anak-anak psikologi, para psikolog, senior sekalian yang kuliah psikologi. Ini George Alvino Putra Sadam, anak tahun 2009 ya? 2009, 2008 sih? 2009. 2009, tolong dirisak aja kalau ngomongnya ngaso. Ya, kalau ngaco, risak aja. Jadi gue sendiri kan, istri gue anak psikologi. Iya. Iya, jadi ada jokes untuk laki-laki yang punya istri anak psikologi itu sebenarnya sedang berobat jalan. Oh gitu? Iya. Jadi dia punya psikolog di rumah. Padahal ya emang bukan psikologi, tapi mungkin psikolog amatir ya. Dalam definisi kita tadi yang kita buka. Berobat jalan. Yang akhirnya gue sadarin, sering ada miskonsepsi antara di kepala orang-orang tentang lulusan psikologi dengan the actual of being psikolog. mempelajari psikologi Iya, lulusan. salah satu yang gua nggak apa ini sebenarnya pas Karaka dia pernah ngasih satu. Ini Karaka nih orang siapa nih? Iya. Oh, Karaka ini. Ini alumni Jelasin psikologi dong. juga, senior di SMA, Senior kebetulan SMA. psikologi juga di Betul. Kalau nggak salah dia pernah ngasih gitu di psikologi ternyata ilmu statistika itu lumayan banyak. Itu gue dari semester 2 sampai lulus tuh ada statistik terus inget gue. Walaupun ada anak-anak yang kesannya kan, nggak tahu statistik iya. sampai lulus. Hah? Ada anak-anak psikologi yang Kayak nggak mungkin deh. nggak mempelajari Kayak nggak mungkin deh semua atau nggak mendalami Microsoft Excel. psikologi UI ya, psikologi UI. Karena Oh iya. Karena gue ada pernah ngobrol sama anak psikologi kampus lain. Beda. Iya. Mainannya nggak banyak. Betul. Jadi sebagai gambaran ya buat kawan-kawan sekalian yang SMA yang mau masuk psikologi, psikologi di UI dan mungkin beberapa universitas lainnya itu beda sama psikologi di kampus lain. Kalau di kampus di UI itu anak sosial bisa Di UI sosial. yang bisa langsung ngetes itu anak kampus mana? Lulus bisa. Kayak selain UI beberapa kampus swasta pernah kayak gitu deh. Iya. Pernah dikritisin juga sama dosen gua. Jadi kalau misalnya anak lulusan psikologi UI, dia nggak boleh melakukan psikotes ya, melakukan penilaian psikotes. Nggak boleh melakukan penilaian psikotes sampai dia dapat sertifikasi sebagai psikolog. Kalau cuma bantu administrasi tes. Kalau bantu boleh. administrasi nggak apa-apa. Cuma kampus lain, misalnya psikologi AI atau apa itu udah bisa. Nah itu gua nggak tahu. Tapi Gue pernah dengar dari istri gue sih. Oh iya. Jadi bisa langsung. Berarti kalau misalnya informasi ini salah, bini lu bukan gue ya? Iya. Iya, tolong dirisak aja. Kebetulan ada anak 31 nih. Hah? Customer dari gue zaman nulis monster. Itu anak psikologi AI, Pak. Oh iya. Terus dia Pas lagi ngobrol kan, pas lagi SMA, dia tau gue anak psikologi kan. Mungkin dia akhirnya jadi makin tertarik sama psikologi, akhirnya dia masuk psikologi AI. ternyata iya Ini yang bikin ini nih, saudaranya dia nih masih. oh saudaranya Husam. Mau nih Husam bukan. Oh, bukan. Iya. Husam siapa lagi? Iya. Jadi teman-teman sekalian ada perbedaan. Jadi nggak semua lulusan psikologi di semua kampus ketika lulus bisa melakukan psikotes. Jadi buat beberapa universitas ada standarisasi
yang harus terpenuhi. Itu bukan standar universitas sih. Oh, bukan standar Harusnya universitas. standar ini ya, standar asosiasi. Asosiasi di psikologi ini ada asosiasinya, bro? Ada. Satu apa dua? Kayak pengacara kan asosiasinya pecah tuh. Iya. Iya, ada dua. Nggak pernah akur kalau pengacara tuh, sama-sama jago hukum kan? Iya. Adu jurus. Yang satu kebanyakan orang Batak, yang satu bukan kali ya. Lah bukan juga. Batak semua. Iya. Setahu gue nggak ada sih, satu aja. Satu aja ya. Gue nggak tahu ya. Bisa jadi lo nggak tahu. Bisa jadi. Apalagi gua. Iya. Ngalor ngidul masalah psikologi. Iya. Jadi emang ngalor ngidul ya. kenapa? Namanya hari ini ngalor ngidul. Ngalor ngidul aja. Kan tujuannya buat belajar. Podcastnya belajar. Lo yang belajar buat jadi MC yang baik, gue belajar buat Jadi bantu para senior. pendengar yang baik. Iya, kan dicurhatin. Psikolog amatir. Siap. Siap. Vin, Apa? ada nggak sih materi pelajaran di psikologi yang lo tuh tertarik banget? Ada lah pasti. Boleh tahu nggak, Pak? Dulu gue tertarik tuh sama perilaku ekonomi apa nih? Perilaku Konsumen, Perilaku consumer konsumen. behavior. Consumer behavior. Tapi ada juga ilmu perilaku ekonomi dan disingkat sama anak-anak biasanya. Apa tuh? Perek. Iya. Di EV juga ada mata kuliah perekonomian Indonesia. Disingkat Perek Indo. Perek Indo. Iya. Ini namanya perekonomian, perek, iya kan? Kementerian. gue bingung kenapa orang Indonesia suka buat nyingkat ya. Dulu di Medan teh manis kan dibilangnya teh manis dingin ya. Dibilangnya mandi. Manis dingin, teh manis dingin. Mandi Iya. dingin, oke. Ada lagi tuh jus martabe. Martabak. Enggak, markisa taruh Belanda. Iya. Ini orang sini demen banget disingkat ya. Bro, sebagai PNS itu singkatan lebih liar lagi. Singkatan gak enak lagi. Iya. Singkatannya gak enak. Ada ini nggak? Ada bisa sambil searching nggak? Ya HP gue dipakai. Oh, Mereka. HP gua dipakai buat ngerekam. Bisa nggak sih sambil nge-search? Nggak, soalnya kita bisa sambil ngebacain singkatan-singkatan Yang aneh. yang aneh dan Gak enak didengar kayak. bukan nggak enak didengar ya. Cuma panjang banget. Yang bisa ya. Yang gua paham waktu gua ngantor itu ada instansi-instansi yang ada di kepolisian dan TNI itu singkatannya Iya. panjang-panjang. Kemarin pas TNI panjangnya macam-macam. Yes, kita cek ya singkatan TNI. Nih singkatan ada nih keywordnya singkatan TNI lucu. 12 kumpulan jawaban admin. Oh TNI bukan kalimat singkatan lucu. Menginspirasi enggak. Kampret nih bukan nih. Ya misalnya ini disbengkaat. Gue juga lupa itu apa ya. Dinas. Bukan dinas, disbengkaat itu distrik. Bank itu Bengkok. At itu angkatan darat ya pokoknya. Itu angkatan darat. Terus Yon Zikov. Gue nggak tahu tuh yang di Berlan. Yang di Berlan Yon apa gitu. Yon itu batalion. Iya. Yeah. Kenapa nggak bat ya? Malah Yon ya? Yon. Itu dia. Enggak dong kalau singkatan di Bang. Kemarin gue ke tempat Bang Erik kan. Dia ngomong apa? Kitel. Gue pikir apaan Kitel? Kata aci telur. Kenapa nggak Cilor aja lo singkat? Aci telur. Citel. Dia nyingkat Citel. Oh. Singkatan yang benar tuh Cilor. Kan nggak adil ya? Ngambil aci pakai ci, ngambil telur pakai tel. Citel. Nggak adil kan dia harusnya kan. Yang satu depannya, yang satu belakangnya. Iya, Cilor. Enggak. Atau belakang, kalau cilor belakang-belakang dong. Iya bener ya. Yang bener kan belakang-belakang kan. Atau depan-depan. Atau depan-depan. Ini Citel. Gue mikir apaan Citel? Iya. Kan? Itu sih Eriknya aja sengkle. Apa orang ini kali ya Jatinegara gitu. Tadi kan di psikologi ke singkatan ya. Aduh. Kan temanya ngalur ngidul. Ngalur ngidul ya. Ngalur ngidul bersama Vino. Jeng. Jadi ada apa lagi? Gue jadi kalau kayak gini kagak ada view-nya. Ya nggak apa-apa kan. Iya nggak apa-apa. Penting belajar ya. Siapa tahu justru banyak. Banyak. Jangan-jangan mereka malah seneng ngomong ngalur ngidul. Iya. Mau tema gibah? Jangan. Janganlah.
Terus kita Bukan kita, ada pecinya lu. Oh iya, ada PC-nya. Tanya dong, PC-nya beli di mana? Peci beli di mana? Di Jombang, Bro. Di mana tuh? Waktu ziarah di makamnya Abdurrahman Wahid Masya Allah, Gus Dur ya. dan keluarganya. Iya. Jadi waktu gua datang ke kampung bapak gua, ziarah juga ke makam Gus Dur. Wirang. Itu Buireng pesantren ya. Ada apa ya yang bisa gue bawa pulang gitu, yang bisa nempel terus di gua nih? Ini peci gitu. Apalagi nih kita bahas nih yang seru, bro? Apa lu lebih tahu lah yang seru? Tentang anak psikologi lah, atau bukan kehidupan mahasiswa psikologi deh? Apa? Ada lo kalau nyebut dosen yang lo takutin ada ini enggak? Masalah nggak? Gak enak kok. Nggak enak ya, dosen yang lo senengin? Gimana juga? Nggak enak juga. Nggak. Cuma tadi gue sempet ngobrol tuh sama Bang Erik. Sebenarnya gue ngerasa ada beberapa penyesalan gue pas lagi kuliah. Lah kenapa? Sangkanya ini jadi pelajaran ya mungkin kalau buat nanti ada di kelas. Gue ngerasa gue nggak mengoptimalisasi peluang-peluang yang ada selama kuliah. Oh iya. Gue ngerasa gitu. Dengan apa lo? Emang Maksudnya kalau mau optimalis itu ngapain? Ada kesempatan. Gue rasa sih karena gini ya. Gue tuh teman-teman gue pas lagi SMA, kan gue sebenarnya interaksi dengan lawan jenis tuh nggak bagus ya. Gue nggak biasa banget lah, sangat-sangat Sama kucing. biasa. Hah? Apa? Lawan jenis kan ada jenis manusia, ada jenis hewan. Ini minggu lalu nih. Oh iya. Masa dikeluarin lagi jokesnya? Iya, harusnya baru ya. Iya, udah gak lucu. Ya, Lo kurang interaksi sama cewek. Sebut aja napa? Iya. Waria kan bisa. Dia tuh masih sejenis dikit. Lu mau jenis? Iya, lanjut. Sama cewek Ya, interaksinya minim. Biasa interaksi. Terus nyesel. Pas masuk psiko gue kaget, ternyata minority kan jadi cowok kan. Oh iya, banyak ceweknya. Banyak banget cowoknya minoritas. Kalau gitu gue sering main ke psikologi. Kayaknya angkatan gue salah satu angkatan yang cowoknya sedikit deh. Maksudnya yang cowoknya sedikit banget. Sedikit sih ya yang lain, tapi lebih sangat sedikit kayak di angkatan gue salahnya. Cuman gue ada pelajaran agama, cowok sendiri di kelas coy. Seneng apa sedih tuh anak? Ya kalau misalnya yang mungkin kayak misalnya kayak gue yang nggak terbiasa dengan kondisi kayak gitu pasti nggak nyaman. Orang ada gue pernah kelas bertiga atau berlima mungkin pernah aja. Apa? Bertiga atau berlima satu kelas gitu. Cowoknya ya. Terus kenapa? Nah, pas lagi di psikologi kan kondisinya kayak gitu. Lebih Jadi, banyak populasi wanita. Energi gue terkuras buat bisa beradaptasi soal itu. Gitu. Lah? Makanya gue yakin beberapa temen gue juga ngeliatnya gue agak aneh mungkin karena emang lingkungan gue kayak berubah banget. Gue nggak biasa kayak gitu di sana harus interaksi terus ngobrol Terus lo nunduk-nunduk. ya lama-lama harus inilah adaptasi harus bisa kira lama-lama ya bisa alhamdulillah sampai gue bisa lulus artinya kan gak gitu apalagi di tugas psikologi itu tugasnya banyak kan tugas berkelompok. Iya, akhirnya hampir semuanya kan cuma skripsi aja deh. Bahkan skripsi pun ada yang berkelompok gitu, temanya sama dari pembimbingnya gitu barengan, cuma beda di variabel. Sehingga membuat anak psikologi itu lingkungan pertemanannya itu peer groupnya itu ya peer group kerja kelompok. Ada peer-peerannya. Iya kan? Ada peer-peerannya. Jadi bukan anak kosan nih gitu, enggak. Ini anak Arista ya? Enggak kayak Arista. Arista kan kapan pernah kerja kelompok nih? Ada juga nongkrong di warung Simen ya. Warung Simen sampai Seaman namanya. Jadi waktu ada warung di Kutek itu jualan apa Rik? Nasi goreng dan Indomie goreng cuma pakai sarden. Kayak nggak biasa. Nggak biasa. Cuma kayak. Itu kayak temen gue cerita es krim rasa cabai rawit. Es krim rasa cabai. Wah aneh bener. Nggak kalah aneh kan temen. Iya nggak kalah. Iya lebih aneh itu. Ya itulah itu disimpan. Nah anak-anak Arista ya nongkrong masalah. Kita begini begitu masalah negara. Wah kayak bakal beres aja lulus gitu. Iya. Jokesnya anak FE sejelek-jeleknya lulus jadi menteri. Mungkin
mungkin jadi ngomongannya ngomongan makro. Jelek-jeleknya ya. Tapi sependek gua ngeliat sih gak jelek ya Patri. Gue ngomong lihat itu aja. Baju sombong. Lagu sombong. Lagu sombong ya? Lagu sombong. Anak apa ya? Anak FK jadi mantri katanya. Iya. Udah jangan disebut lah, ntar ribut lah gua. Nanti dulu gua ada KFV aja. Kalau sama lu kan nggak enak. Iya. Gua nggak bisa ikut ngatain. Bini lu juga soalnya Siko juga. Iya. Nanti gua ngatainnya kalau bareng anak-anak FV ngumpul kan banyak rame-rame lebih berani. Kalau sekarang kan gua terbangun empati apa simpati nih? Merasakan perasaan lo. Ketai. Apa merasakan perasaan lo tuh apa? Simpati apa empati? Empati ya? Iya, empati sih. Empati. Iya, gue kan ada empati ke lo. Masa gue bilang, wah anak psikologi jadi dukun. Bukan. Apa? Iya, jadi dukun. Bukan jadi dukun loh. Dukun. Jadi rumah sakit jiwa apa bukan? Gue nggak. Waduh, gue juga nggak tahu. Soalnya di gue nggak diajarin lagu sombong. Itu kan bajunya gue lihat loh. Iya. Dijual ya kan. Caufimisme ya. Anak FM, anak FISIP tuh ke fakultasannya tuh belonging tuh. Enggak, teknik yang lebih tinggi. Teknik ya? Teknik jaya. Ya. Tapi ya apa ya yang namanya anak muda lah ya. Tua juga nggak berubah. Itu yang maksud gue tadi, penyesalan, balik ke penyesalan ya. Lo pengennya lebih bergaul sama banyak cewek gitu? Bukan, artinya di awal-awal gue berada di lingkungan baru itu cukup menguras energi gue buat beradaptasi. Yang kedua, gue nggak tahu ya, dari gue kan baru bener SD tuh gue hampir nggak pernah belajar bahasa Inggris tuh. Sekolah gue kayak hampir nggak ada belajar bahasa Inggris. Baru SMP gue nggak pernah dapet guru yang nyaman. SMA lebih parah juga, Pak, nggak dapet guru. Bagi gue pelajaran bahasa Inggrisnya nggak nyaman. Masuk kampus sih UI, Siko, gue kaget textbooknya bahasa Inggris terus ya kan. Nah, buat anak SMA, textbook di psikologi itu bahasa Inggris rata-rata. Wah, masya Allah tuh gue beneran luar biasa. Gue pun lulus mata kuliah bahasa Inggris tuh pas-pasan banget lah pokoknya. Nggak ada Google Translate waktu itu? Udah ada kayaknya, tapi kan belum sebagus sekarang. Gue pernah ngakalin tuh pas ujian terakhir bahasa Inggris kan presentasi ya. Gue ngakalin gimana ya caranya supaya gue sedikit ngomong, tapi apa yang denger tuh puas dengan ini ya presentasi gue. Kan bergrupnya kan, segrup nih. Iya. Akhirnya gue bilang ke kelompok gue bilang, kita bahas soal beatbox aja. Bahas sejarahnya. Nah, gue tinggal ngomong praktek. Jadi karena lo bisa beatbox. Jadi yang denger juga jadinya nggak bosen, nggak rikuh, nggak ngomongin bahasa Inggris gue karena lo perform, iya. Tapi nggak nyambung sama tema yang dibahas. Gue ngomongnya sedikit banget lah soal bahasa itu. Kalimat-kalimatnya pendek aja dan sedikit. Terus gue praktek. Wah, jadi mengakali, akhirnya lulus tuh. Hello everybody, I want to perform my beatbox skill. Boleh nggak sedikit lo praktekin beatbox? Banget gue ntar muncrat ke sini coy. Kan pakai face shield. Muncrat ke face shield kan jadi gak enak. Emang lo jilat face shieldnya apa gimana? Sedikit lah. Udah lama banget nih nggak praktek nih. Ya, pecak. Gokil. Nanti kita bikin sesi ngalor ngidul nge-beatbox bareng George Alvino Putra Sadam sambil bahas Wakaliwood. Apa namanya? Jadi bahasa Inggris ya. Jadi itu satu lingkungannya beneran cukup shocking bagi gue. Yang kedua bahasa Inggris. Yang ketiga itu apa ya? Sebenarnya gue kayak ini ya, ini terlalu ngefek juga sih kayak yang lain. Gue dihadapkan pada pengalaman kesempatan berorganisasi ya, kesempatan bergaul dengan orang-orang yang lebih beragam. Tapi sayangnya gue nggak memanfaatkan itu dengan baik gitu. Gue selalu beralasan dengan gue ada usaha nih gitu. Yang emang bener lo ada usaha. Nah, itu sebenarnya nggak bisa jadi alasan sih. Gue aja nggak mampu memanage waktu gue dengan baik. Dan waktu itu namanya anak bocah ya, seringkali gue mengeluarkan statement atau melakukan hal lain kalau gue inget gue nggak pantas buat melakukan itu. Misalnya waktu itu tadi gue cerita sama Bang Erik nih, tapi penonton kan itu hal yang ini deh, maksudnya hal yang nggak pantas gue lakuin, ngomong di sini kayaknya. Emang jorok banget apa? Gue mengkritik seseorang tapi di depan halayak kan nggak tepat. Iya. Gue menolak sesuatu, tapi dengan menolaknya
nggak dia, dengan cara yang nggak bijak. dengan cara yang memalukan dia. Iya, bukan memalukan ini sih bukan orang. Pohon. Kelompok lah itu, organisasi. Lo ngeritik organisasi apa kalau bukan organisasi sih? Ya intinya. Lah itu sapi dong lo. Susah gue yang futsal. Ini lah. Intinya si kelompok temen inilah senior lah. Organisasi tanpa nama lah. Oh iya. Akatsuki. Ngeritik dengan di tempat umum. Iya, tempat umum apalagi ya. Sehingga lo dibenci sama satu angkatan. Itu kayak gue nggak bener-bener, ada kan teman-teman gue emang belajarnya itu luar biasa getol ya. Iya. Gue ngerasa gue tuh suka banget sebenarnya sama ilmu psikologi. Tapi gue selalu beralasan dengan kesibukan gue usaha. Gue kan jauh kan Pak ya, dari Depok sini. Jauh. Kadang udah capek juga nyampe sini. Dan lo nggak ngekos juga. Jadi gue beralasan dengan gue ada pola seperti energi gitu. Jadi belajarnya nggak maksimal. Belajarnya nggak maksimal, usaha gue juga jadinya kayak begitu, kalau tau sendiri tuh. Walaupun kalau lo ngekos belum tentu juga lo belajar. Belajar juga. Iya. Ya makanya gue menjadikan alasan itu. Jadi gue senang sama ilmunya, tapi gue nggak getol baca tuh, nggak terlalu getol. Tapi emang pas di akhir-akhir kuliah tuh udah mau skripsi ya lebih ini juga, lebih ada semangat. Kurang rajin belajar lo nyesel ya? Ya nyesel sih. Maksud gue ilmu psikologi itu lebih menarik banget sebenarnya. Tapi kan bisa lo pelajarin pasca kampus. Bisa. Sambil ngobrol apa? Maksud gue kalau misalnya itu kan artinya gue dulu masih ada keinginan sambil usaha kayak ada alternatif jadi peneliti psikologi kayak seru juga. Sempat gue kepikiran gitu, seru juga. Bentar, sekarang kasih contoh peneliti yang juga usaha kuliner. Ya nggak ada makanya. Berarti emang nggak bisa jalan hidup lo. Kan dulu, makanya gue kira sekarang kan nggak nyesel sekarang. Nggak ngikutin perkembangannya kan. Tapi sekarang berarti nggak nyesel dong. Lo menjadi apa yang sekarang karena bentukan lo ketika kuliah, never regret lah. Ya, maksudnya penyesalan tuh gini, artinya ada kesempatan yang sebenarnya tuh bisa meningkatkan kapasitas diri lo. Tapi gue nggak ambil. Gue menyanyikan kesempatan itu. Peluang organisasi juga. Iya. Tapi soalnya masih menurut persepsi gue itu tuh kayak apa ya, trade off tuh lo ambil ini lo nggak dapet ini. Karena faktanya gue nemukan ada orang-orang yang bisa. Ada. Cuma kan ada yang kita harus mengukur diri kita dong. Iya. Karena diri kita nggak seperti orang itu. Iya. Misalnya lo bilang lo kurang luwes ke halayak, buktinya ya ketika awal-awal Jos Jamah Online Shop berdiri itu kan ngumpulnya sama anak-anak EV ya. Lo nyempil di situ. Itu kan karena gue belajar selama dulu, makanya gue bilang gue belajar beradaptasi itu nguras energi gue. Dan karena artinya makin lama di kampus, makin lama di psikologi apalagi ya, lama-lama kira gue lebih ini ya. Lulus berapa tahun? 4 tahun. Harusnya 6 tahun. Kenapa? Iya dong. Buat apaan? Semakin lama lo kuliah, semakin ahli lo dalam beradaptasi. Kalau dengan 4 tahun udah cukup, ngapain harus 6 tahun? Lah buktinya, lo ngerasa ada yang lo bukan cukup, lo bisa dapat lebih. Artinya gue udah mencapai titik di mana itu udah cukup. Lo going extra, lo ada tahu kan ungkapan going extra mile? Pertumbuhan kan nggak gini terus nih. Ketika lo udah nyampe titik saturasi ya udah stabil pertumbuhannya. Gue udah nyampe situ insya Allah. Pas lagi nyampe keluar kampus, makanya pas ketemu teman-teman FPT gue tiba-tiba nyempil sendiri di situ. Gue malah banyak omongan. Iya. Nggak takut lagi. Oh, jangan-jangan kalau misalnya lo kuliah 6 tahun, lo memimpin kumpulan anak FE, bro. Nggak cuma nyempil. Iya, lo kurang lama kuliahnya. Aduh, jangan. Lo jangan sih, lo kayak meremehkan anak-anak yang kuliah 5 tahun dan 6 tahun. Lo yang mempersepsikan seperti itu, gue. Lo 5 tahun ya? Gue 5. Nah itu. Akeo 6. Tigor berapa? 5,5 ya? Lo berapa, Rik? 5,5. Lo lama ya? Gue sedih. Kurang ajar. Gue waktu itu dapat beasiswa yang cuma dibayarin sampai 4 tahun. Lo dapat beasiswa yang cuma kan biaya kuliah lo juga nggak mahal. Nggak mahal. 1 semester. Berapa lo 1 semester dulu?
nggak mahal di keluarga lu, bisa jadi mahal di keluarga gua. Berapa Beda, dulu? 2, semester 2, kalau nggak salah. Dibanding anak sekarang? Ya kan inflasi pak, kesannya jadi lebih mahal. Enggak dong, inflasinya nggak segitunya. Iya masih jadi kan, mas gue tetap bagi keluarga gue di semester berapa tuh udah nggak minta jajan, udah nggak minta biaya kuliah lagi. Emang nggak advokasi ke ini Kan Birpen? tadinya 5. Oh, lu udah 5 ya? 5 jadi 2,3 udah 2,7 gitu kalau. Gara-gara Edwin tuh, Kenapa? ketua BEM angkatan gua, biaya kuliah lo naik. Kok gara dia, cariin dia? Iya, kan kita ngusulin waktu itu BOP berkeadilan. Emang itu namanya di angkatan gue. Wah, kurang ajar Edwin emang nih. BOP. Kalau lo nonton Win, nah ini nih masih kesulitan. Akhirnya dia nggak bisa lulus 6 tahun. 4 tahun. Coba BOP-nya tetap 1 koma. Teman-teman gue ada yang cuman setingkat gue ada yang 300.000, ada yang 100.000 apa ya? Iya. Ada kok, tetap yang soal berarti. Ada 1-2. Makanya gue tuh kalau misalnya gue jadi orang tajir nih ya, sebenarnya tuh segmen di kampus tuh ya, mahasiswa paling kasihan tuh adalah mahasiswa yang nggak kaya, nggak miskin, nggak pinter, nggak bego gitu. Dapat beasiswa susah pak. Beasiswa kan pilihannya kalau nggak lo miskin, istilahnya ekonominya kurang, kekurangan, atau lo pinter banget kan. Iya. Yang sedang ini kan bingung nih, dia sebenarnya tinggalnya di Jakarta, bukan disuruh anak daerah. miskin, keluarga gua agak miskin, Iya. tapi terlalu pas-pasan gitu misalnya. Ngepas. Kayak apa IPA bagus, standar-standar juga gitu. Tapi nggak bego juga. Tapi emang waktu itu kan beasiswa di UI emang alhamdulillah banyak banget tuh. Jadi ya orang-orang kelas-kelas. Lu mesti nyari ya. Gue selama kuliah tuh dapat 3 kali ya, 4 kali tuh. Yang terakhir tuh paling gede tuh. Oh gitu. Ya pak. Lo beliin iPhone? Uang bulanan sama enggak, gue nggak gitu. Lo pakai buat apa? Uang beasiswa akhir buat apa? Buat bikin bisnis yang pertama itu Indonesia. Ini lo bro, ini logika anak yang kuliah 4 tahun. Coba kuliahnya 6 tahun, dia bisa bikin bisnis yang lebih gede lagi. Gue inget tuh pas dari situ kan ada kakak kelas gue nih yang baik banget nih bantuin. Namanya Kawanti tuh kalau nggak salah. Wanti. Dia bantuin gue tuh sampai gue dapat beasiswa yang pertama ini. Bantuin biaya kuliah? Bantuin ini ya, bantuin gue nyari beasiswa gitu. Sebagai ucapan terima kasih waktu itu gue pengen berbagi lah. Karena dapetnya waktu itu cash, gue pikir beasiswa langsung dibayarin apa gitu ya, tapi dapetnya uang cash kan, ngambil di rektorat apa di mana gitu. Wah ini baik banget nih dibantu. Oh iya, ngambil rektorat ya, gue ingat. Walaupun nggak ngambil beasiswa. $5,000, tapi dikonversi saya $4,5 juta kalau nggak salah. $5,000? $5,000 berapa? $500 ya? Dipotong sama siapa? Jadi 4,5 juta. Kan kurs sudah belasan ribu. Sampai motong, gue nggak ngomong motong. Lah, $500 dapatnya 4,5 juta kan nggak masuk. Dikonversi 4,5 juta. Lah nggak masuk dong. Ya gue mana tahu dapatnya segitu. Berarti ada dipotong. Mungkin waktu itu dolar masih 9.000. Enggak. Dolar ada belasan ribu. Saya ingat gue sih gue dapetnya 4,5 juta ya. Wah, dipotong tuh sama oknum tuh. Habis itu kan ya udah gue pengen, ini Kawanti udah ngebantu. Gak usah, Vin, nggak usah. Duitnya buat apa gue lo? Hah? Duitnya buat apa kira? Gue beliin buku banyak pak. Gue beli buku. Ada kitab tuh jilid 1 sampai jilid 6 gue beli langsung 4 jilid. Buku apa? Buku Vicky. Langsung beli buku bisnis kan, buku bisnis yang cuman ini buku bisnisnya mahal nih. Allah. Yang gue baca gue beli. Jadi besok pertama gue yang itu buat beli buku yang nggak bisa gue beli, tapi nggak semuanya. Masih ada nggak bukunya sampai sekarang? Masih ada. Luar biasa. Itu beli apa yang bisa berikutnya buat nambahin ini bisnis. Jadi Vino ini pas lagi lockdown kerjaannya bikin akun khusus Facebook terus itu temenan sama ustadz. Udah lama. Oh, itu udah lama. Emang justru anak Batak ini yang merepresentasikan Sidul, bro. Kerjaannya sembahyang mengaji. Justru lu yang Nih gue tanya, nama Sidul siapa? Rano Karno. Enggak, di film itu. Nggak tahu gua. Lagunya gimana? Lagunya coba gimana nyanyiin? Sidul, anak Betawi asli. Bukan, coba. Apaan? Lu kasih kalau dia nggak tahu. Lagunya. Aduh, sialan. Nih Sidul. Hah? Ini Sidul. Oh, ini Sidul. Anak Betawi asli. Si Sidul, lu ngomongnya. Si Sidul. Jadi namanya Sidul atau si Sidul atau Dul? Dul lah. Tapi kenapa Abdul. si Sidul?
Nih Sidul, lo kuping lo. Sidul coy. Nih Sidul. Oh ya bener. Allahu Akbar, dia nggak percaya. Apa ya bener? Enggak. Lu yang ngaco. Cari itu belum? Dulu tuh Abdul atau siapa gitu. Dulu namanya. Kasdul, lu malah si Sidul. Dulu. Lu emang misheard lyrics. Tuh lagu Indonesia aja lo Temen ini. gue juga, temen gue juga yang awalnya ngingetin gue ngasih tahu. Gue juga bareng mah. Ah iya bener juga ya. Kedengarannya. Aduh, bareng-bareng. Misheard lyric bareng-bareng gue. Si Sidul, ya. Ya baik. Apa jauh banget ya pikir sama Sidul. Tadi gue ngomong, lo apa namanya, belajar online, belajar tentang branding, ada duit lebih dari beasiswa, itu lockdown ya. Lockdown lo pakai buat belajar. Duit lebih beasiswa bukannya beli sepatu Nike, beli sepeda baru, atau nongkrong di Margo City dan Depok Town Square. Tapi lo pakai buat beli buku fikih, buku-buku bisnis dan lain. Emang lo baca tuh buku? Baca dong. Oh, lo baca? Jadi lo kalau beli buku bukan buat koleksi dan background seminar Zoom lo aja? Nggak pernah gue pakai gituan. Nggak pernah? Sebentar kalau di Zoom tampilannya GA doang. Hah? GA doang. Oh, nama doang. Iya. Lu jauh mundur banget tadi pembahasan kita kan pas zaman gue kuliah tiba-tiba udah di zaman lockdown. Gue melihat ada pola yang sama dulu dan sekarang. Lo jarang leha-leha dulu. Iya sih. Ya emang bukan kebiasaan gue aja kayak gitu. Nggak nongkrong. Sayang pak gitu. Iya. Sampai teman-teman SMA lo pas lo masuk kantin tuh kemarin kan lo bilang gitu kan. Makanya tuh pas gue bikin monster ya. Masya Allah. Gue kadang-kadang gue mau melakukan bisnis yang gue tuh bukan gue banget sebenarnya gitu. Loh, kok? Ya kan gue bukan anak nongkrong. Gue bukan anak yang apa istilahnya doyan makan juga. Tapi lo suka duit. Ya karena gue ngeliat itu peluang, ada peluangnya yang nggak gue lakuin. Nah, lo manfaatin anak-anak yang suka nongkrong. Kadang-kadang gue serap duitnya. Kadang gue inget apa gue kalau ngeliat anak sekolahan makan ya. Gila nih orang jajannya berapa ya? Bisa jajan kan kagak murah ya? Iya. Harganya sebenarnya kan? Iya. Gimana caranya pindah dari kantong dia ke kantong gua? Kan gitu ya. Yang lo pikir kan gitu kan? Iya kan? Mencuri dengan ridho ya. Iya, bukan mencuri ya, mau bermuamalah, iya, melakukan 4 gulipat sehingga, nah, lo ngapain? Jasa bikinin PR apa gimana? Lo ada nggak jasa bikin PR? Jasa ngolah data? Jual skripsi? Pernah bantu input data sih pernah. Input data, ya. Waktu di kampus lo pernah nge-freelance nggak bro? Itu yang gue bilang, itu salah satu kayak gitu, gue nggak nangkep peluang-peluang kayak gitu. Bagus deh, jangan soalnya. Oh iya. Oh gitu. Gue pernah nge-freelance dan gue merasa kayaknya juga bukan bagian hidup yang memberikan nilai tambah ke gue ya. Justru nilai tambahnya ketika gue gue mensubkon freelancer ini. Jadi skill gue membentuk asosiasi pekerja freelance. Waktu itu bertiga gitu. Jadi ada kerjaan bikin transkrip wawancara. Jadi ada perusahaan riset marketing namanya ada di Kuningan itu. Entah gimana gue dapet orderan buat ngetik transkripnya dalam bahasa Inggris. Ada Indonesia, ada Inggris. Gue bikin sendiri cuma wah gila bro, kacau. Gue minum kerating deng, capek banget ya. Ngerjain, terus itu tepar, bangun pegel ya. Dikit lagi ya. Terus dapat duitnya setelah gue sekarang lihat kecil amat ininya dibandingkan anggaran yang seharusnya dibayarin gitu. Cuma ketika itu akhirnya karena gue capek sendiri dan ngelihat kemampuan bahasa Inggris gue juga ngepas gitu, gue ngajak dua adik kelas gue yang emang jago bahasa Inggris. Yang satu anak Riau yang jago bahasa Inggris, yang satu emang lahir di Amerika gitu, sehingga bahasa Indonesianya justru cupu, cuma bahasa Inggrisnya lumayan banget. Terus gue ajakin sampai akhirnya pas gue udah selesai dia yang nerusin, rate dia naik beberapa kali lipat karena sangat excellent kerjaannya. Yang gue senang adalah gue bikin akad sama dia, gue ambil 15%, gue kerjain semua administrasinya, sisanya duitnya buat lo, mau apa enggak
mau gitu. Terus sekarang ada kelas tuh skill ngedeal gitu. jadi apa deh? Dia kerja yang satu di Pertamina, yang satu buka KAP, kantor akuntan KAP. publik. Tapi skill bahasa Inggrisnya nggak luntur. Gue ini tuh pas lagi gue kan pernah tinggal di asrama ya. Asrama Turki. Asrama Turki itu kan nggak ada anak FE tuh yang cerita ada mata kuliah bahasa Inggris apa tuh khusus anak FE doang tuh. Aceng, Academic English. Ada English ya. 4 SKS waktu Itu dia gua. cerita tuh betapa susahnya dia gitu buat bisa lulus dari mata kuliah itu. Iya. Iya sih. Tapi emang gue ngerasa sih, gue kalau misalnya gue inget-inget ya, gue dulu SMA bodoh luar biasa bahasa Inggris. Pas udah lulus tuh beneran peningkatannya signifikan sih. Walaupun sekarang juga nggak bagus-bagus amat, masih kurang bagus. Tapi istilahnya baca naskah Inggris udah bisa paham, lu beneran kacrut luar biasa dah tuh. Tapi lo nggak kabur, Apa? nggak mundur. Ya, kalau gitu gue agak lulus pak. Iya, lo tetap menjalani Iya, jalan itu. cobaan itu. Pengen beli Alphalink harganya kemahalan kan dulu. Iya. Yang paling ya kemahalan nih. Google Translate nggak segampang sekarang Gue aksesnya ya. termasuk yang pas udah biasa gue beli kamus English tapi. Nah, gua bisa berbahasa Inggris sedikit-sedikit itu dari game, bro. Menurut gue nggak suka main game juga lagi, makanya gue kagak biasa banget ya. Game Iya, lu sukanya belajar. Gue Ngaji. nggak suka, kurang suka sebenarnya. Main Maksudnya, game nggak bukan suka. kebiasaan. Main game nggak suka. Kurang suka. Gila, hidup lu kok main cewek nggak suka. Interaksi aja dulu kesusahan. Interaksi kesusahan. Hidup lu bermanfaat banget, bro. Apaan? Gue masih suka leha-leha coy. Gue kadang ngerasa hidup nggak memanfaatkan dengan baik waktu gue. Gila. Ini yang gue lihat dari para champion di dunia, bro. Lu belum ketemu keseharian gue aja. Lu pas lihat keseharian gue, males juga lu. Nah, gue ngelihat yang emang lebih giat lagi dari adalah spesimen manusia yang gue perhatiin gitu, pernah interaksi deket sama makhluk ini. Ini anak rajin banget dan gigih buat bisa gitu. Gue sebut nama aja Andreas Sanjaya yang punya Bader. Misalnya ketika gue pernah pada satu waktu ngelihat bacaan Al-Quran dia masih belepetan, cuma nggak berapa lama setelahnya udah mulai tartil, nggak berapa lama hafalan dia banyak banget. Terus dia pernah ngasih tausiah gitu, ada profesor di Jepang Itu Hinakata. nggak tahu ya, Subasa kali ya. Dia bilang tuh gue nggak tahu di Jepang apa di mana, cuma katanya ada penelitian yang bilang tidur yang normal itu 4 jam doang gitu. Sebenarnya tidur 4 jam itu udah bisa, asal deep sleep itu udah lo bisa cukup. Terus lo mau memanfaatkan waktu lo untuk menjadi lebih produktif, belajar ngapain model lo cuma dalam tingkatan yang lebih ekstrim. Sebenarnya tidur 8 jam tuh berarti masih debatable dong ya? Enggak sih, kalau dunia kesehatan kayak kesehatan olahraga itu ngomong atlet tidur ya 8 jam minimal gitu. Cuma buat seorang yang kayak Jai kayaknya tidurnya sedikit, bro. Dan gue ngecek kan, pernah nginep bareng sama dia gitu kan. Emang bener, bro, kesia-siaan hidupnya itu minim. Gitu, emang live like a champ gitu, hidup kayak seorang juara, dan emang juara sih gitu. Gue kagum dan dengar cerita lo tuh gue melihat sedikit Jai di sisi tapi lo. emang ya harusnya kehidupan gue, contoh nih, gue inget banget nih salah satu yang menolak gue. Ada gue ngaji namanya sama Habib Zain Alatos. Dia ngaji langsung di Rubat Tarim. Rubat Tarim ini di dunia udah salah satu pesantren top lah di dunia, bahkan dari ratusan tahun yang lalu. Nah, nama pengasuhnya itu Habib Salim Asyatiri, gurunya langsung. Ini di Indonesia nih? Di Yaman. Oh, di Yaman. Pas lagi beliau wafat, pengajian, ada manakibnya beliau, ceritanya. Itu diceritain, mulai dari dia bangun, sampai dia tidur lagi. Itu kayak nggak ada leha-leha sedikit pun gue. Gila nih, gue dalam hati mikir, dia niat banget masuk surga gitu, maksudnya beliau nih masuk surga kelihatan niatnya gitu. Gue langsung ngerujuk ke diri gue sendiri kan, gila, level sama yang hidupnya zaman yang masih berdekatan aja, yang setimpang itu gitu antara makomnya dia sama makomnya kita gitu. Apalagi yang
mau ulama-ulama zaman dulu, jadi ngerasa aduh sia-sia. Vin, ada kesempatan buat ngomong yang lebih duniawi, lo ngomong manakib ulama. Gue jadi keingetan itu tadi ngomongin masalah apa? Udah gue masih banyak memanfaatkan waktu dengan baik. Oh iya. Masih banyak. Apalagi kadang kalau lo udah buka HP, lihat itu kan YouTube, kasihkan tuh. Mana kalau nonton podcast lama-lama lagi kan. Terus kalau sosmed itu ada istilahnya kan FOMO kan, fear of missing out. Jadi lo tuh ngebuka terus, sama lo ada notif nggak ya gitu. Makanya kadang-kadang orang yang hidup tanpa sosmed itu ada orang yang lebih sehat. Ininya. Betul. Itu makanya salah satu cara gue ngakalin sosmed gue adalah gue bikin satu akun. Seenggaknya ketika gue menyanyikan waktu gue di sosmed, yang gue baca nggak sia-sia banget lah gitu. Itu teknik yang gue lakuin. Ya lu gimana sih, uninstall aja apa keluar aja lu. Iya udah ya. IG lu juga ngikut habaib gitu. Ya nggak cuma semuanya, lintas genre pun masih gue ikutin juga. Tapi pengajian ya banyak yang gue follow juga. Duh, ngomong keduniaan sama Vino. Oh udah habis waktunya, udah sore. Cepet banget ya, nggak terasa ya. Ini kan ngalur ngidul. Ngobrol itu lebih seru ya? Apa? Ngobrol ngalur ngidul malah seru ya? Tentu saja. Emang kemarin nggak seru menurut lo? Lebih seru ngalur ngidul. Apa mungkin nggak ada pressure kali ya? Iya, nggak ada pressure. Iya, betul sih. Ngerasa lo harus memberikan jawaban terbaik. Maksudnya kita lagi ngobrol kayak lagi nggak direkam aja, jadi ngalir aja. Ya udah besok kayak gini dah. Cuma gua ada tornya. Rick, tolong siapin tornya. Terima kasih teman-teman sekalian. Erik udah ngasih kode, kayaknya udah hampir habis space memori HP-nya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya bersama bintang tamu kita, anak psikologi yang kurang merepresentasikan psikologi dan yang kurang merepresentasikan yang lain, sehingga agak merepresentasikan. Kita akan bahas di episode berikutnya gimana hidup sebagai mahasiswa psikologi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.